saya Tendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal dengan menggunakan Google Form dengan kita menambahkan ekstensi, yaitu biasanya kalau kita Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik akan mengadakan tes, itu kadang-kadang kita memerlukan batasan-batasan. Nah, batasan-batasan itu bisa saja kita memberikan token atau password di dalam soal-soal atau tes yang kita buat. Bisa saja kita menambahkan di situ adanya batasan waktu pengumpulan. Nah, di sini kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama, kita seperti biasa akan membuka Google ya. Kita bisa menggunakan, di sini saya menggunakan Chrome. Terus kita masuk ke akun kita. Ya, akun kita seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini. Ya. Seperti ini, kemudian kita pilih new di sini. Setelah new kita pilih more di sini. Kemudian kita pilih Google Form ini. Ya, kita sudah masuk ke Google Form. Nah, ini saya akan mencoba untuk membuat contoh ya, contoh soal tes. Misalnya saja soal matematika seperti itu. Kelas 10 misalnya seperti itu. Nah, ini supaya biar sama atau misalnya ini menjadi file yang sama, kita klik saja di sini. Kemudian jangan lupa karena kita ini akan modelnya kuis. Nah, kuis kita generalnya seperti biasa kita atur seperti video saya sebelumnya. Kemudian settingnya kuis ini ya. Tadi general, sekarang kuisnya, settingnya kuis kita on kan, klik. Kemudian kita pilih immediately, maksudnya biar responden atau siswa bisa mengetahui hasilnya langsung seperti itu. Dan jangan lupa kita simpan di sini ya, kita simpan, save. Seperti itu. Bagian pertama seperti biasa adalah berisi identitas ya, identitas siswa. Identitas siswa kita isi short answer seperti ini contohnya, misalnya nama siswa. Nah, gitu. Kemudian ini harus diisi, requirednya di on kan. Kemudian kita tambah lagi, misalnya saja kelas gitu, kelas. Nah, kita pilih yang drop down di sini. Bisa saja misalnya 10 MIPA 1 misalnya seperti itu ya. Terus 10 MIPA 2 misalnya seperti ini. Tuh, nah bagian pertama kita tambahkan lagi. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan token atau password di sini, bisa ya. Kita bisa menambahkan password di sini. Kita pindah dulu ke short answer dulu. Nah, kita tulis token itu. Token atau password. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti siswa atau peserta tes akan diarahkan untuk mengisi token atau password yang kita inginkan. Jadi kalau siswa tidak mengisi token ini dengan benar, maka dia tidak bisa masuk ke lembar tes kita seperti itu. Nah, di sini cara nyetingnya bagaimana? Ya. Kita tadi ketik token tadi, kemudian short answer ya. Kemudian di sini kita pilih number. Nah, di sini number, perhatikan di sini number kita klik, kita pilih teks saja. Kenapa teks? Karena kalau teks itu berarti bisa saja
password kita itu berisi huruf dan angka seperti itu. Ini biarkan saja. Terus nah, ini adalah password yang akan kita berikan ke siswa supaya siswa itu bisa mengisi atau bisa mengerjakan tes atau ulangan yang kita buat ya. Jadi misalnya saja saya isi tokennya itu misalnya 1 2 3 4 5 oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Terus apabila ini password yang benar 1 2 3 4 5 oke. Apabila salah nanti gimana munculnya? Nah, ini kita akan berikan komentar ya. Maaf, password ya yang Anda isi salah, seperti itu. Nah, setelah isi seperti ini baru kita selesai. Ya, di sini adalah sesi pertama di mana berisi tentang identitas siswa dan token. Nah, ini tampilan apa yang diperoleh oleh siswa kita. Saya coba isikan di sini ya, kita coba misalnya Andi, misalnya seperti itu. Kelasnya 10 MIPA 1 seperti itu. Nah, token yang diisi tadi kan 1 2 3 4 5 oke. Nah, misalnya saya isinya salah. 1 1 1 1 1 1 1 1 misalnya gitu. Gitu. Nah, terlihat tadi yang keterangan apabila kita salah tadi ya, apabila siswa salah kita isi dengan maaf password yang Anda isi salah. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita isi benar, siswanya benar misalnya tadi 1 2 3 4 5 oke. Nah, di sini sudah tidak tampil apa-apa, berarti sudah bisa siswa itu untuk melanjutkan lagi seperti itu. Ya, ini untuk demonstrasinya untuk tokennya. Kemudian sesi 2 diisi tentang soal misalnya seperti itu ya. Soalnya kerjakan atau misalnya gini, pilihlah jawaban yang benar ya. Seperti ini, pilihlah jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Kita tambah di sini, kita masih pilih multiple choice ya, atau pilihan ganda. Nah, di sini bisa saja kita ketikkan misalnya siapakah gubernur Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Siapakah gubernur Jawa Tengah, misalnya Bapak gitu ya, Ganjar. Terus kemudian Bapak misalnya Yudi, misalnya lagi Bapak misalnya Slamet, misalnya lagi Bapak Bambang gitu ya, misalnya ya. Nih misalnya saja ini, misalnya saja. Terus kita kasih skor misalnya ini wajib diisi ya. Nah, ini kita misalnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, seperti ini. Poinnya berapa? Misalnya saya isi 5 seperti itu ya. Terus saya tambahkan misalnya di sini, tambah soal baru, saya copy di sini aja. Misalnya saya punya gambar gitu ya, soalnya misalnya saja ini saya ambil gambar dari desktop saya, misalnya di sini ada tadi, nah soal mat gitu aja. Nah, misalnya saya punya ini, saya masukkan saja langsung di situ, saya input. Nah, ini misalnya saya pilihannya apa ini? Pilihannya misalnya B ya, berarti kita misalnya kasih alternatif aja. Misalnya A gitu ya jawabannya. B gitu aja bisa. C gitu. D misalnya seperti itu. Ya, skornya 5 ya, ini wajib diisi. Nah, ini kita cek kunci jawabannya. Ya, kunci
jadi jawabannya yang B misalnya seperti itu. Nah gitu, dan ya seperti ini. Terus misalnya lagi saya copy lagi aja, misalnya saya tambahkan ini. Kalau misalnya copy tadi bisa, yang lama ini di remove saja dulu karena kita akan input soal yang lainnya seperti itu. Misalnya ini saya punya soal lain, nah ini ya, ini nah ini. Nah, ini misalnya jawabannya kita punya di sini ada pangkat ya atau eksponen ya. Seperti ini kita langsung ke answer key aja biar tahu. Kuncinya kita ganti, misalnya kuncinya itu yang C, misalnya seperti kita ganti C, kita klik lagi sehingga jawabannya C ya. Nah kita sudah punya 3 soal ini, 3 soal. Nah bagaimana nanti tampilan di siswanya, bisa saja kita lihat dengan mata ini ya, yang di sini mata. Ini tampilan yang diterima oleh siswa, misalnya Adi tadi, terus kemudian 10 MIPA 1 gitu, terus tokennya tadi 1 2 3 4 5 oke ya, gitu. Nah ini bisa masuk ke halaman tesnya apabila tokennya benar. Nah misalnya seperti ini, nanti kita jawab misalnya apa Pak Ganjar, misalnya seperti itu. Nah ini misalnya tadi saya pilih yang misalnya B gitu ya, bisa. Ini misalnya tadi C seperti itu. Nah terus di submit. Nah itu adalah yang tampak di siswa. Dan hasilnya gimana? Siswa bisa melihatnya seperti ini. Nah skor totalnya 15 ya, seperti itu. Nah ini adalah contoh di mana kita memanfaatkan token. Nah berikutnya saya akan memberikan tips bagaimana membatasi waktu tes atau waktu ulangan ini atau ujian ya, seperti itu, dengan biasanya dengan membatasi waktunya atau limitnya begitu. Nah untuk itu perhatikan di sini kita membutuhkan ekstensi lain, yaitu yang namanya limiter ya, atau form limiter. Dapat diperoleh dari, bisa diperhatikan di sini tanda 3 ini ya, titik 3 ini, diklik saja, pilih add-on ya, pilih add-on. Add-on kalau menggunakan laptopnya bahasa itu berarti pengaya begitu. Add-on diklik seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa saja mencari di sini ya, form limiter gitu, form limiter gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita cari. Nah, ternyata form limiter itu bentuknya ini, ada gemboknya di sini. Nah, ini kita klik saja. Dari form limiter tadi kita pilih, terus kita install di sini ya. Kita install, get ready to install, continue. Nah, di sini. Iya, di sini diminta untuk apa? Login lagi ya. Kita klik saja. Kemudian kita allow di sini, izinkan gitu ya. Izinkan, kita tunggu beberapa saat ya. Oke, sedang proses. Nah, has been installed artinya sudah bisa kita gunakan. Dan iya, seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan limiter ya. Jadi sini form limiter, kita close dulu. Kita kembali yang tadi. Oke, ini soal yang tadi. Nah, karena tadi kita sudah kasih limited time ya, jadi terakhir batas pengumpulan form kita itu adalah 13.35 ya, atau 01.35 PM ya di sini.
Nah, kita saja mencoba ini. Nah, ini sudah melebihi waktunya. Nah, di sini ya. Kita cek di sini tidak bisa siswa itu untuk melihatnya. Nah, nih coba kita. Nah, waktu tes selesai. Jadi begitu siswa kita kasih link karena misalnya dia itu tidak mengerjakan sesuai dengan waktu batas waktu yang kita tentukan ya. Pada saat siswa itu akan mengisi ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk mengaksesnya ya. Kita preview saja di sini. Preview. Nah, di sini tertulis waktu tes selesai. Kenapa? Karena siswa tersebut membuka form kita melebihi dari batas waktu yang kita tentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan sesi kali ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan atau video-video saya selanjutnya.